wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa amsilatul waswasati katsiratun wa turja'u ila kulli tawahhumin wa tasyakkukin la yustanadu ila sababin ma'rufin. Artinya, dan contoh-contoh was-was itu banyak, dan itu dikembalikan kepada rasa ragu-ragu yang tidak bersandar kepada sebab-sebab yang baik. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada satu perkara yang harus kita jauhkan, yang menurut hadis Nabi kemarin kita baca itu halakal mutanatti'un. Nabi mengucapkannya sampai 3 kali. Celaka, binasa, hancur orang-orang yang senantiasa was-was. Nah, makanya kita dalam menyikapi berbagai urusan yang ada itu tinggalkan yang was-was, yang ragu-ragu, yang memang dalam diri kita ini masih punya keyakinan antara benar dan tidaknya, antara halal dan haramnya. Nah, itu namanya al-mutanatti'un. Artinya ya sesuatu yang dianggap ragu dan buat was-was. Nah, kita tinggalkan tuh. Yang kemarin ya kata Nabi, da'ma yuribuka ila ma la yurib. Tinggalkan sesuatu yang meragukan kepada kamu, yang membuat kamu was-was. Kemudian ambil kepada sesuatu yang tidak meragukan, yang memang tidak ada was-was. Sebab orang yang was-was itu akan binasa, akan rugi, seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walayan bagi lil insani ayyakula ma baqiya fid dunya minal halali syai'un. Dan tidak layak bagi manusia untuk berkata sesuatu yang tersisa di dunia ini dari yang halal, syai'un itu hanya sedikit, ya'zuru bizalika nafsuhu, yang menjadi uzur dengan hal itu oleh dirinya, fitarkil wara'i, di dalam meninggalkan wara' wal ihtiyati, dan kehati-hatian. Jadi nggak boleh kita ngomong begitu, ya Allah sesuatu yang halal di dunia ini susah, tinggal sedikit, sehingga kayaknya susah kita untuk ya mengambil hal-hal yang halal. Nah, dengan alasan itu akhirnya dia nggak warok, dengan alasan itu akhirnya dia meninggalkan kehati-hatian. Itu nggak boleh. Kalau dalam bahasa kitanya ya bilang begini, boro-boro yang halal yang haram aja susah. Nah, nggak boleh kita ngomong begitu ya. Jadi di dunia ini masih banyak yang halal, masih banyak yang baik-baik. Tidak ada alasan bagi kita untuk mengambil sesuatu yang memang itu hukumnya ya meragukan, apalagi sampai kepada yang haram. Yang halal masih banyak. Jangan kita bilang yang halal itu cuma sedikit, susah untuk memperolehnya, sehingga dengan alasan begitu kita enggak warok, sehingga dengan alasan itu kita enggak ihtiyatan, bertindak kehati-hatian. Ya, ini Bapak Saudara. Jadi kita tetap dalam hidup dan kehidupan ini memanfaatkan dunia yang Allah berikan harus yang baik-baik, yang halal. Kalau bisa yang masih meragukan, yang bisa membuat was-was, itu harus ditinggalkan. Fa inna zalika qaulun fasidun. Orang yang ngomong begitu tuh ucapannya merusakkan. Rusak itu, Pak. Ya kalau dibilang ya boro-boro yang ya halal, yang haram aja susah, nah itu enggak pantas, itu qaulun fasid, ya ucapan yang merusakkan. Ya, jadi kita tetap harus warok, kita tetap harus ihtiyatan di dalam ya menyikapi kehidupan ini. Seberapapun fitnah yang terjadi di dunia ini, itu masih banyak cara-cara untuk mendapatkan rezeki yang halal. Ya, jadi jangan sampai kita ya berucap seperti itu, karena ucapan yang menyatakan ya untuk mencari rezeki yang halal susah, sedikit, sehingga akhirnya itu menjadi alasan dia untuk tidak warok dan tidak ihtiyatan, itu ucapan yang menyesatkan.
Qala al-Imamul Ghazali, berkata Al-Imam Al-Ghazali, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu jelas, haram itu pun jelas. Itu Nabi yang bilang. Ya, seperti itu. Ya, jadi Imam Al-Ghazali menyatakan itu sesuai dengan apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah. Ya, innal halala ya wa innal harama, kan begitu. Halal itu udah jelas ada, yang haram juga jelas. Bahkan di antara yang halal dan haram ada yang mustabih. Nah, itu yang harus kita benar-benar cari yang halal. Kalau yang haram kita tinggalkan. Kalau yang mustabihat, nah itu sebagai tindak hati-hatian kita menjadi orang yang waras, tinggalkan walaupun hukumnya belum jelas. Itu kata Imam Al-Ghazali, al-halalu bainun wal haramu bainun, kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadzalika fi zamanihi alaihi salam, dan itu pada masanya Nabi alaihi salatu wassalam. Wa kadzalika yakunu fi kulli zamanin, begitu juga yang akan terjadi pada setiap saat dan setiap waktu. 14 abad yang lalu Nabi ucapkan begitu. Nah, sekarang ya di zaman modern ini apakah itu masih berlaku? Ya masih, Bapak Saudara. Innal halala bainun wa innal harama bainun, itu masih berlaku. Yang halal saat ini banyak jelas enggak jelas. Yang haram ya sama, banyak dan jelas, sehingga kita enggak perlu ragu untuk mencari yang halal ya, karena masih jelas. Bahkan di makanan-makanan itu ada yang jelas, oh ini produk halal kan jelas itu namanya. Ya, jadi kalau di pasar masih ada daging kerbau, daging ya kambing ya, dan tidak dicampur adukan dengan daging anjing, daging babi, ya itu namanya masih jelas yang halal. Ya, jangan sekali-kali ke Bayoran Lama atau di Cipulir atau di pasar-pasar nyari daging ya babi di mana? Jangan. Ya, ngapain kita nyari daging babi? Orang yang halal masih banyak. Nah, seperti itu. Ya, jadi artinya ini berlaku terus ya, sampai saat ini dan sampai saat yang akan datang ila yaumil qiyamah. Jadi innal halala bainun wa innal harama bainun, berlaku sampai kapanpun. Ya, begitu kata Al Habib Abdullah Al Haddad. Ya, jadi ya kita ya insya Allah ya, apalagi yang namanya kita sebagai mayoritas umat Islam ya, itu untuk mencari makanan yang halal alhamdulillah tidak merasa sulit di Indonesia. Ya, kita beruntung nih di Indonesia tinggal. Ya, itu untuk mencari makanan-makanan yang halal kira-kira susah apa gampang apa berat? Itu enggak, semuanya gampang, enggak ada yang berat, enggak ada yang susah ya untuk mencari makanan-makanan yang halal, sehingga tidak ada alasan ya kita itu ya enggak warok dan tidak bertindak ke hati-hatian. Bahkan kita kalau ke Bali, Pak, ya kalau dulu tuh ya saya pada saat tahun-tahun 80-an tuh ya, itu memang Masya Allah kalau ke Bali kita mencari makanan-makanan yang halal agak repot. Ya seperti itu, yang banyak daging babi ya, nah itu masih susah. Tapi kalau sekarang mah udah gampang, Pak. Ya, di Bali itu kita untuk memperoleh makanan-makanan yang halal itu ya cukup mudah sekarang. Ya, masakan Padang aja udah banyak di sana sekarang. Nah, seperti itu ya. Jadi nggak susah. Jadi kita jangan sampai ada alasan susah ya, terserah dah, yang penting saya makan, yang penting ya saya makan. Enggak boleh begitu, itu ucapan yang sesat. Wa innama tahtalipul azminatu pikilatil halali, hanya bedanya masa itu terkait tentang sedikitnya halal, wa kasrotihi dan banyaknya yang halal, biikhtilafi solahil azminati berbeda dengan ya baiknya waktu dan zaman, wa fasadiha dan rusaknya waktu dan zaman. Yang jelas kalau kita tinggal di Indonesia itu insya Allah dah
untuk mencari makanan-makanan produk halal itu lebih gampang. Tapi kalau kita lagi ke Singapura, kalau kita lagi ke China, kemana gitu, nah itu hati-hati juga dah, karena memang itu bukan lokasi kita, bukan tempat kita. Kita perlu dipandu, ya jangan sampai membeli makanan-makanan yang nantinya itu tidak halal. Tapi biasanya kalau Muslim itu nanti disiapkan ada tempat-tempat restoran Muslim biasanya di Singapura, ya, atau di negara-negara lain yang memang bukan mayoritas Muslim. Tapi ada restoran-restoran yang memang itu diperuntukkan buat orang-orang Muslim. Yang penting jangan salah masuk aja. Ya, salah masuk pas restoran babi semua nih daging. Masya Allah, udah makan keluar baru, Masya Allah ternyata yang kita makan babi. Tapi enak juga ya, gitu. Ini bahaya ini. Jadi kita kalau ke luar negeri memang posisi kita belum tahu lokasi-lokasinya. Nah itu harus ihtiyatan, bertindak kehati-hatian. Tapi tetap insya Allah ada ya. Jadi food Muslim itu insya Allah ada, makanan-makanan buat orang Islam itu insya Allah ada. Tapi kalau di Indonesia insya Allah dah ya, itu lebih gampang dan lebih mudah. Kenapa? Karena memang kita mayoritas umat Islam, seperti itu. Qala, beliau bilang, wal halalu kasirun, yang halal banyak, wal haramu kasirun, yang haram juga banyak. Walaisal haramu bil aksari, dan bukanlah yang haram dengan yang banyak. Wala budda, dan mesti pikuli zamanin, pada setiap waktu, min wujudil aksami salasati, dari adanya macam-macam yang tiga. Mana? Al halali, yang pertama yang halal, wal harami, yang kedua haram, wasyubuhati, dan yang ketiga yang syubhat. Ala wibki ma ahbaru bihi Rasulullah SAW, sesuai dengan apa yang diinformasikan oleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang waktu Bapak Ibu Saudara, itu yang namanya makanan tidak lepas dari tiga. Ya, dari zaman Nabi Muhammad sampai saat ini makanan tidak lepas dari tiga. Ada yang halal, ada yang haram, ada yang syubhat. Sampai sekarang begitu. Pasti kita lihat dan makanan, tinggal kita pilih mana yang halal, mana yang haram, mana yang syubhat. Nah, itu pasti ada dari zaman Rasulullah sampai saat ini. Fi qaulihi al halalu bayyinun. Ya, di dalam sabda Nabi al halalu bayyinun. Ya, halal itu jelas. Al hadis, baca itu hadis. Intaha kalamuhu rahimahullahu bima'ahu. Ya, selesailah apa yang dikemukakan oleh ya kalamnya musannif, semoga Allah memberikan rahmat buatnya, bimaknahu, dengan artinya. Suma'lamu rahimakumullah, kemudian ketahuilah wahai saudara-saudaraku, ya semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayang buat kamu. Ya, anna qad nabbahna, sesungguhnya kami sudah memberikan peringatan, alas syubuhati, atas barang-barang yang syubhat, bima qaddamna fiha, dengan apa yang telah kami ajukan sebelumnya, minal kalami, dari pembahasan-pembahasan al mujmalil wajizi, secara global dan ringkas. Jadi terkait tentang yang syubhat, kata pengarang kitab, saya sudah jelaskan secara global, secara singkat. Wa qad atalal kalamu fiha, dan sungguh pembicaraan terkait tentang masalah syubhat mestinya panjang. Wa fi tafasili aqsamiha, dan di dalam memperinci bagian-bagiannya, yaitu hujjatul Islam fi kitabil halal, itu nanti dijelaskan lebih terperinci ya oleh hujjatul Islam ya di dalam pembahasannya, judulnya Kitabul Halali wal Harami. Di mana diambilnya? Minal Ihya'i, di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya, itu dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Ya, itu nanti kalau kita baca kitab Ihya, nanti ada kita buka Kitabul Halali wal Haram. Ya, itu pembahasan ya masalah halal dan haram. Maka terkait tentang syubhat, Imam ya Al-Ghazali akan dijelaskan dengan panjang lebar. Tapi kalau di sini Al-Habib Al-Haddad menjelaskan sangat ringkas, global saja. Kalau mau lebih panjang lagi, nanti kita buka kitab Ihya Ulumuddin. Faman aroda,
syifa al-ghalili fi zalika fa'alai bil kitabil mazkuri. Maka siapa yang ingin penyembuh daripada ya obat-obat ya daripada kekurangannya, maka silahkan dia bisa buka referensinya dari kitab tersebut, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Faqad dzakara ba'dul ulama'i rahimahullahu, dan sungguh sebagian para ulama sudah menyebutkannya, annahu lam yu'allif fil islami misla dzalikal kitab, sesungguhnya belum pernah tersusun dalam Islam kitab seperti itu. Jadi enggak ada lagi kitab yang lebih sempurna ya dibanding daripada kitab Ihya Ulumuddin dikarang oleh Imam Al-Ghazali, lebih-lebih terkait pembahasan tentang syubhat. Nah, makanya kita bisa baca tuh. Ya, dulu waktu saya masih ngaji sama muallim, alhamdulillah pernah saya baca kitab Ihya Ulumuddin. Ya, begitu beliau dulu pernah baca kitab Ihya Ulumuddin pertama di Masjid Al-Alawi. Ya, kemudian yang kedua ya di Masjid Mistik ya pernah juga. Nah, kemudian pernah juga dibaca di Masjid Al-Mubarak Cipulir. Ya, dulu tahun-tahun 90-an saya masih ikut ngaji sama beliau tuh waktu saya mahasiswa ya, masih di IAIN. Saya tuh biasa tuh Pak ngikutin pengajian beliau, yang di sini, yang di sini, yang di sini. Ya terus saya ikutin dari satu majlis ke majlis yang lainnya. Di antaranya ya itu ada pembacaan kitab Ihya Ulumuddin. Nah, seperti itu. Ya, jadi itu memang begitu ya komplit pembahasannya, sehingga di sini dibilang nggak ada lagi dah di zaman Islam yang kitabnya lebih sempurna kebandingan daripada kitab Ihya ya karangan daripada Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Qultu, aku berkata, kata Al-Habib Abdul Al-Haddad, wa jami'ul ihya'i lam yu'allif fil islami, ya, dan semua ya ihya itu tidaklah dapat disusun di dalam Islam sepertinya, pipanihi dalam pannya, kama yu'rafu zalika, sebagaimana diketahui itu, wa yatahaqqaquhu, dan dinyatakannya, man nazara fihi, bagi orang yang memang melihatnya, wa ta'ammalahu, dan menelitinya, min ahli ilmi wal insafi, dari ahli ilmu dan ahli yang menyadari hal tersebut. Suma'lamu, kemudian ketahuilah, wahai saudara-saudara rahimakumullah, semoga Allah memberikan rahmat buat kamu, innal muharramati ala qismaini, ya, atau kita baca anna boleh, annal muharramati ala qismaini, sesungguhnya barang-barang yang diharamkan terbagi menjadi dua. Ya, jadi barang-barang yang diharamkan itu kata Al-Habib Abdul Al-Haddad dalam kitab ini terbagi menjadi dua. Al-qismul awalu, bagian yang pertama, syai'un muharramun fi ainihi, sesuatu yang memang diharamkan pada ainnya, sesuatu yang diharamkan pada zatnya, memang zatnya udah apa? Udah haram. Itu namanya syai'un muharramun fi ainihi. Mana contohnya? Wazalika, yang demikian itu kalmaitati, seperti bangkai. Bangkai memang udah haram. Bangkainya itu sendiri yang haram, udah jelas. Makanya nggak ada yang mau makan bangkai. Nah, bangkai itu bukan berarti daging yang sudah ya bau dan busuk, tidak. Bangkai itu yang dimaksud binatang-binatang ternak yang disembelihnya tidak sesuai dengan syarak. Nah, itu namanya apa? Bangkai. Ada ayam Pak, ketabrak, nabrak motor, ya cukup layan ayam gede juga, masih hidup, kelepek-kelepek, ya. Ada yang lihat, oh sayang ayam, dipotong aja. Nah, itu lihat, kalau seandainya ayam ini sudah tidak bertahan hidup, nggak ada hayatun mustaqirrah. Kalau di dalam kitab ya Fathul Mu'in dijelaskan itu, ya kalau nggak ada hayatun mustaqirrah dipotong, itu udah bangkai, hukumnya udah bangkai. Tapi kalau masih punya hayatun mustaqirrah, bertahan hidup, setengah hari masih kuat di hidup nih, ya begitu, habis ditabrak tapi masih kuat hidupnya, ya begitu. Nah, ini kalau dipotong boleh. Tapi kalau udah nggak ada hayatun mustaqirrah, itu kita potong, ya bangkai juga namanya. Atau sembelihan bukan orang muslim, ya orang-orang kafir,
Ya, nah kemudian disembelih, walaupun namanya disembelih, tetap sembelihannya itu hukumnya bangkai. Ya, begitu. Ya, jadi yang dinamakan bangkai itu bukan berarti ya daging yang udah bau, bukan. Daging segar pun kalau cara-caranya tidak benar sesuai dengan syarat penyembelihannya enggak benar, nah begitu ya itu termasuk bangkai. Potong sekali belum selesai semua masih hidup, ya potong lagi kedua kalinya, ya udah bangkai, ya udah enggak benar. Makanya ketika motong kita harus tahu syarat-syaratnya itu, jadi enggak sembarangan motong itu. Makanya ada orang-orang yang ahli udah di bidangnya yang motong. Ya, jangan nih sekarang orang banyak modal berani doang, memotong aja. Ya, habis dipotong itu diri lagi jalan, ya. Nah, seperti itu. Ya, ada kambing habis dipotong, dia masih embe-embe jalan-jalan kemana-mana. Ya, potong lagi sekali. Ya, masa motong sekali. Nah, begitu. Jadi jangan dibuat main-main. Ya, kata Ahok aja ngomong begitu. Ya, emang nih negara siapa? Ya, bocah mau jadi pemimpin begitu, masa Ahok ngomong begitu? Ya, itu bingung juga itu. Ya, jadi jangan mencoba-coba gitu. Negara kita besar masalahnya. Ya, negara kita itu besar Bapak Saudara, jangan mencoba-coba. Ya, ada yang ngomong begitu, itu kita lagi liatin aja dah. Ya, macam-macam sekarang politik ya. Ya, seperti itu. Ya, jadi kita nggak boleh coba-coba. Kalau memang bukan ahlinya jangan, motong bukan ahlinya jangan, ya, ya begitu. Apalagi udah main sapi sama kambing aja, ya beli ayam dah, ayam pitik, potong dulu dah, bener nggak? Nah begitu. Lagi ada ijazahnya orang motong tuh, ya mesti ada gitu caranya, diijazahin dia. Nah begitu. Jadi jangan sekarang kan ya mainnya begitu, wah bisa motong nih, ya punya golok dah, nah begitu, ya. Jadi kalau memang kita kan di ahlinya jangan, tapi kalau mau belajar boleh, minta ajarin sama yang paham, minta diijazahin. Nah udah bismillah, udah bener nih, nah udah silahkan. Nah seperti itu. Dulu orang tua saya Bapak Saudara itu termasuk ya enggak kenal capek kalau motong. Kalau di bulan Zulhijjah itu kalau tanggal 10 Pak, dari mulai turun dari sholat Idul Adha itu dijemput sini jemput sana, ini dari pagi pulang zuhur. Itu golok yang sekarang yang masih ada yang saya pegang Pak, itu goloknya itu kalau satu hari ya saat itu ya itu udah ratusan ekor, nggak pakai diasah lagi ya, ratusan ekor. Karena memang dulu masjid musola nggak ada yang berani tuh ya begitu. Jadi nungguin, ada yang ya sampai nunggu udah jam 10 ya, begitu ya, karena dari sini. Yang saya heran tuh nggak ada capek. Saya ngerasain Pak motong ya baru ya berapa ekor terasa capek lah, itu kalau ratusan ekor ya itu begitu. Saya pikir Masya Allah, iya ya, ini kalau memang kagak ada ijazah, nggak ada izin ya repot juga, nggak bisa ngandelin tenaga, capek gitu. Nah seperti itu ya. Jadi ya kalau bukan ahlinya jangan. Kalau kita mau belajar, kalau udah ngerti bisa, insya Allah potongannya benar secara syar'i. Ya seperti itu. Sebab itu yang namanya bangkai bukan yang tadi saya bilang aja. Motong kalau nggak benar itu pun jadi bangkai. Ya, motong kalau nggak benar juga jadi bangkai. Ya begitu. Nah ini makanya kalau yang udah masuk muharram fi aini itu jelas-jelas ainnya, bendanya udah haram. Bangkai, wadami, darah, itu darah. Di pasar ada yang jual darah Pak ya, apa bentuknya? Marus ya, ya marus itu kan darah yang dibekukan ya, itu darah haram dimakan, nggak boleh ya. Seperti tahu itu dia ya dijual pasar-pasar tuh, iya jangan, nggak boleh ya, karena itu termasuk darah. Ya darah dihalalkan cuma dua kata Nabi, al-kabid wattihal, itu dalam hadis sahih, yaitu limpa dan hati. Hati kan darah ya, hati darah, tapi itu udah boleh halal, al-kabid wattihal ya. Nah itu boleh, selain itu ya haram ya. Marus tuh ya itu darah yang dibekukan ya, kemudian dibuat seperti potongan-potongan daging seperti itu ya. Nah itu dijual, nah itu nggak boleh, jangan kita beli, haram itu hukumnya.
Wal khamru khamar, itu memang ainnya udah haram, nggak boleh. Wa ma la yahilu akluh, dan sesuatu yang tidak halal dimakannya, minat thairi, misalnya jenis-jenis burung. Ada nanti beberapa jenis ya yang memang itu burung-burung yang nggak boleh, sebab ada jenis burung yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Wasiba, ya binatang-binatang buas, nah itu juga sama, ainnya memang haram, nggak boleh. Wal hayawanat, ada beberapa hewan-hewan seperti anjing, babi, nah itu memang nggak boleh, udah ainnya najis, ya nggak boleh. Wal hasyarat, atau hasyarat, serangga-serangga, nah itu kan banyak serangga-serangga, nah itu nggak boleh. Jenis-jenis serangga itu termasuk ainnya yang tidak dibolehkan. Wa hadzal qismu la yahilu minhu, ini bagian tidak halal daripadanya. Qalilun, ya wala kasirun, itu yang haram-haram di situ sedikit, banyakan yang halal. Kambing halal, ayam halal, kerbau halal, sapi halal, ya. Nah, babi yang haram. Masa ada kerbau, ada sapi, ada ayam, ada kambing, dipilih babi? Ya, babi cuma satu. Jangan makan daging babi. Orang yang lain masih banyak, yang halal masih banyak. Tuh, jadi yang haram itu sedikit. Ya, yang lainnya banyakkan yang halal, Bapak Saudara. Ya, begitu. Minuman-minuman coba lebih banyak yang halalnya. Cuma khamar doang. Susu halal, madu halal, moya, ya air, ya jernih, ya itu halal. Cuma satu, khamar. Tuh, kan berarti yang halal itu banyak, yang haram itu sedikit. Ya, yang halal banyak, masa cacing dimakan, ya begitu. Ulat bulu dimakan, orang yang lain masih banyak, kenapa serangga-serangga yang begitu dimakan? Iya, ulat keket dimakan. Emang yang ya halal masih banyak, ya seperti itu, ya. Jadi jangan Bapak Saudara, ini kata Al Habib Abdul Al-Haddad, yang halal itu ya banyak, yang tidak halal sedikit. Nih sekarang banyak manusia yang sedikit dicari-cari, ya jangan, ya. Makanya ibu-ibu kalau ke pasar jangan nyari daging anjing, ya pakai baju ya rapi muslimah, ya abangnya bingung, daging anjing di mana Bu? Hah, daging anjing yang dicari, ya. Orang daging sapi banyak, kerbau banyak, kambing banyak, kenapa anjing yang dicari? Apalagi babi. Nah itu jangan, ya. Jadi yang halal banyak, yang tidak halal sedikit, tuh begitu. Biwajhin minalujuhi, ya dengan jalan daripada beberapa jalan. Illa indal ittirori, kecuali kalau dalam kondisi darurat. Ini juga kayaknya ya susah dah kalau darurat. Kita lagi di hutan misalnya, enggak tahu pulang, kesasar kita udah beberapa hari, ya lapar, nyari binatang-binatang yang halal nggak ada, cuma ada daging ular, ya. Nah kalau kita kagak makan kita bisa mati. Nah mempertahankan hidup itu boleh, kita makanlah daging ular, tapi jangan banyak-banyak, ya. Ini ular dibakar, disate, lah enak juga dagingnya, ya makan lagi, nggak boleh. Sekedar untuk menyambung kehidupan, sebab menyambung kehidupan itu hukumnya wajib, ya, sehingga indal ittiror itu dibolehkan, ya. Itu kan namanya udah tujuan akhir banget, ya. Makanya kita mempertahankan kehidupan itu hukumnya wajib hukumnya, ya. Enggak boleh kita menyiksa diri kita. Wala tulku biaidikum ila tahlukah, jangan sekali-kali kamu binasakan diri kamu, ya. Misalnya kita nggak mau makan, ya nggak mau makan, nggak mau minum, puasa kagak, ya puasa kagak, makan nggak mau, minum nggak mau, sengaja nuntut sesuatu misalnya. Nah itu yang disebut ya dengan apa, ya dia menuntut sesuatu tetapi dengan tidak mau makan, tidak mau minum, ya nggak boleh. Sampai lemes, diimpus, menyusahkan dirinya sendiri, nggak boleh. Makanya dalam puasa itu nggak boleh wisol. Kalau kita belajar puasa nanti di babnya
itu ada yang diharamkan. Apa? Al-wisol. Wisol itu artinya kita udah waktu maghrib nggak mau buka. Saya masih kuat Ustaz, terus nggak makan nggak minum sampai besok lagi, sampai puasa yang kedua harinya, sampai puasa yang tiga harinya. Wisol tidak boleh dalam Islam. Ya, jadi mesti ada makan, walaupun cuma satu gelas, satu kepel nasi. Ya, dulu saya masih jadi santri. Ya, itu ada istilahnya puasa pati geni. Itu puasa kalau bukanya cuma air putih segelas sama sekepel nasi. Nah itu namanya masih buka, boleh. Terus nggak boleh makan lagi dah tuh habis itu, terus sampai besok. Nanti giliran buka cuma itu doang, air putih segelas sama nasi sekepel. Udah nggak ada launya, nggak ada apanya, nasi putih sekepel sampai 7 hari. Nah malam terakhirnya itu semalaman nggak boleh tidur, baca wiridan aja. Ya, seperti itu. Kalau tidur batal, harus ulang lagi. Ya, begitu. Nah itu tetap namanya mesti makan walaupun di puasa. Jadi nggak boleh tuh pas banget maghrib dikagak buka. Ya, tetap harus berbuka. Makanya kalau kita lagi puasa itu dengar suara azan maghrib mesti dibatalkan. Jangan bilang saya masih kuat Ustaz, ya bertahan terus sampai besok. Enggak boleh, bukan malah bagus. Wah ente hebat banget puasa kagak buka-buka, bukan hebat. Ya, itu enggak boleh. Dalam Islam itu syariatnya enggak boleh. Al-wisol namanya, enggak boleh, karena nanti bisa menyiksa diri. Ya, jadi artinya diri ini punya hak, ya dia berhak untuk dikasih makan. Nah seperti itu. Jadi begitu. Ya. Kalau udah darurat nggak ada makanan, cuma ada yang haram, masih dibolehkan. Lid darurah namanya. Itu alasannya seperti itu. Wahwa ayusrifal insanu alal halak. Nah itu dia ya menjaga supaya jangan sampai hancur binasa. Summa yajidu ghairahu, kemudian dia tidak menemukan yang lainnya. Fa inda zalika, maka pada saat itu yahillu lahu tanawulu minhu, halal boleh mengkonsumsi barang yang diharamkan. Mana ya dalilnya? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah bihi al ayah. Tuh, jadi Allah haramkan buat kamu maitah, Allah haramkan kamu dam, lahmul khinzir, atau sesuatu yang disembelih yang tidak mengatasnamakan nama Allah, itu semuanya bangkai, nggak boleh dimakan. Ya, jadi haram bagi kamu al-maitah, bangkai, darah, daging babi. Ada yang bilang, Ustaz, itu kan di Al-Quran ada lahmul khinzir, daging babi. Gimana kalau tulangnya boleh nggak di sop? Ya kagak boleh juga. Ya, macam-macam aja ente. Ya, tapi kan ini dalam Al-Quran lahmul khinzir. Ente pinter tapi goblok. Ya, begitu. Ya, ini lahmul khinzir Ustaz. Lahmun apa artinya? Daging. Ya, nah berarti kalau tulangnya boleh dong. Nah, begitu. Ini kelihatan pinter dari bloon nih ya. Tinggal belajar usul fikih berarti. Ya, jadi Allah sebutkan dagingnya itu memang yang kelihatannya paling penting. Kalau dagingnya aja kagak boleh, apalagi tulangnya, begitu, rambutnya, kulitnya, itu semuanya nggak boleh. Ya, jangan nanti ada ustadz baru bilang, wah ini dalam Al-Quran yang kagak boleh lahmul khinzir, daging babi. Berarti kalau tulangnya boleh, kulitnya boleh, rambutnya boleh. Oh, murid-muridnya bilang, iya ya bener juga. Nah, begitu ya Bapak Saudara ya, hati-hati. Jadi lahmul khinzir Allah sebut daging babi. Ya, nah itu daging yang paling penting disebutkan yang utamanya. Nah yang lain-lain tinggal ikut. Ini namanya qiyas aulawi kalau kita belajar usul fikih. Nah begitu. Kalau dagingnya aja nggak boleh, apalagi yang model-model recehannya, tulangnya, ya sumsumnya, ya terus kulitnya, ya dan lain-lainnya. Nah itu tetap haram hukumnya, namanya qiyas aulawi. Atau ada orang ngomong begini, ya mana dalilnya kita nggak boleh mukul orang tua? Nggak ada dalilnya. Ya, iya bener nggak ada dalilnya. Cuma di dalam Al-Quran kita nggak boleh ngomong membentak, wala taqul lahuma
Jangan sekali-kali kamu berkata kepada kedua orang tua dengan kata-kata ah. Tuh bentak aja nggak boleh. Bentak aja nggak boleh, bagaimana mukul? Ya, dia bilang begitu. Ini dalil memukul nggak ada nih. Berarti kita boleh anak mukul orang tua. Nah, ini gila nih orang begini. Ya, seperti itu. Itu namanya kias aulawi. Itu. Kalau membentak saja hukumnya haram. Apalagi ya kita memukul. Nah, begitu ya Bapak Saudara. Ini lahmul khinzir atau binatang-binatang yang disembelih bukan karena Allah. Ada orang nyembelih kambing. Kenapa? Karena ada permintaan jin. Nah, ini nggak boleh nih. Ya, ada orang mabok, ya kesurupan, minta potongin, ya kambing sama ayam, kopi 1 gelas, sama rokok. Ji Samsu lagi mintanya. Ya, begitu. Kita ikutin, motong dah supaya ini sesuai dengan permintaannya, dikemasukan jin. Jangan, nggak boleh. Jangan diikutin. Masa jin diikutin, ya nggak boleh. Kan kadang-kadang ada tuh minta dipotongin kambing, ayamnya ayam putih lagi. Nah, begitu ya. Nah, jadi sembelihan binatang yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya itu nggak boleh. Ya, wala adin. Ya, itu apa tuh? Ya, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah." Nah, ini ayatnya. Pamaniturra ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Pamaniturra, maka siapa-siapa yang darurat, terpaksa, ghaira baghin wala 'ad, tanpa itu melampaui batas, ya sekedarnya saja demi menyambung kehidupan, fala isma alaihi, maka itu tidak berdosa bagi orang tersebut. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, begitu ya. Jadi begitu sayangnya Allah kepada kita. Mestinya ini makanan haram, tapi karena terpaksa untuk menyambung kehidupan, dia makan boleh sekedarnya untuk menyambung kehidupan, karena Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Nanti baru wal qismus tsani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.